Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya Bu, perkenalkan nama saya Nafita Sabiti. Saya berasal dari Universitas Pahlawan Tuan Kota Mesai, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Iqmah Fitriani, mengajar di kelas 4 MTS Indonesia 10. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait studi kasus sebagai tugas mata kuliah saya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di Mesai. Pertanyaannya, Bu, yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia selama ini? Apakah sudah maksimal? Hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kurang aktif karena siswa masih ada yang kesulitan membaca, dan yang kesulitan membaca itu sering tertinggal, dan sementara siswa yang cepat dalam membaca dia itu sering merasa bosan. Kedua, itu bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia selama ini? Aktifannya itu siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena adanya perbedaan tingkat kemampuan membaca dan menulis. Yang ketiga, bagaimana kesanggupan peserta didik dalam mengikuti? Kesanggupan peserta didik dalam mengikuti itu kurang efektif karena yang kesulitan membaca sering tertinggal, sementara siswa yang cepat membacanya dia merasa bosan karena menunggu yang lambat membaca. Soal yang keempat, itu bagaimana kesanggupan peserta didik dalam membaca? Dalam membaca, kesanggupan siswa dalam membaca itu ada yang sudah lancar atau sudah cepat dalam membaca, dan masih ada juga yang lambat atau kurang dalam membaca. Yang kelima, bagaimana kesanggupan peserta didik dalam menulis? Kesanggupan peserta didik dalam menulis itu ada peserta didik yang sudah cepat dia dalam menulis dan tulisannya sudah bagus, dan ada juga yang peserta didik yang lambat menulis dan tulisannya masih kurang bagus. Bagaimana kesanggupan peserta didik dalam mendengarkan? Kesanggupan peserta didik dalam mendengarkan ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Yang tidak aktif mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Yang ketujuh, apakah Ibu mengalami kesulitan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia? Dalam kegiatan atau dalam proses belajar bahasa Indonesia itu peserta didik masih banyak yang diam dan tidak semangat saat belajar. Ada beberapa peserta didik siswa yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Yang kedelapan, apakah dalam pembelajaran bahasa Indonesia sudah menggunakan media pembelajaran dan metode yang tepat? Sudah. Kalau medianya itu seperti apa? Media ada yang audio, ada yang visual, ada yang modal. Apakah Ibu sudah membuat modul belajar sendiri? Alhamdulillah sudah. Adakah kesulitan yang Ibu hadapi dalam menyusun modul belajar? Selama ini alhamdulillah ada sudah. Bagaimana keadaan kelas saat Ibu belajar? Kelasnya itu aman dan kelasnya kasus apa yang Ibu temukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? kasus penemuan yang dihadapi dalam bahasa Indonesia, perbedaan tingkat kemampuan membaca dan menulis siswa di dalam kelas kita ini. Di dalam satu kelas itu ada siswa yang sudah sangat lancar membaca dan ada yang masih kurang dalam lancar dalam membaca. Kira-kira berapa siswa yang kurang, siswa yang tidak bisa? Yang sudah bisa itu sekitar 90%, yang 10% yang belum lancar.
2015, bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Mengatasi kesulitannya itu dengan cara mendekati berbagai pendekatan dengan cara strategi dan penggunaan teknologi sehingga pembelajaran akan lebih menarik untuk anak dan interaktif. Sekian dari wawancara bahasa Indonesia hari ini. Bila ada kesalahan dan maksud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.